3. Nenek Tari kencing di tempat tidur, makan juga di tempat tidur. Ah, Nenek Tari nggak tahu malu. Dasar nenek peot, nenek gombel. Anak-anak kita bertiap hari mengganggu aku. Stop. Tapi kok kenapa Nenek Tari nggak keluar ya? Apa jangan-jangan Nenek Tari masih tidur kali ya? Kita masuk aja yuk, barangkali aja nggak dikunci. Yuk. Nenek Tari, kencing di tempat tidur. Alan! Nenek Tari mau. Pergi kalian, pergi! Oh, Nenek Tari. Pergi! Alan! Kamu udah nggak sembuh-sembuh, setan! Wah, luar biasa. Walaupun udah punya anak, Budi masih Yahud. Ah, dia sih emang cantik. Tapi sayang udah banyak yang make. Dan dia juga sengaja jalan sama orang lain. Iya, cantiknya luarnya doang, tapi dalamnya hancur. Masya Allah. Kalian ini pada ngomong apa sih? Jangan suka pada sauzon. Belum tentu dia seperti itu. Bener. Kemarin saya lihat dia pergi, tapi bukan sama suaminya. Sebenarnya sih Ana pengen dia berbusana muslim seperti selayaknya wanita muslim. Tapi sampai sekarang ini Ana belum berhasil. Mudah-mudahan aja dia sadar dari hilafnya ya. Tadi, Tar. Boleh abang bicara sebentar? Berdua aja. Kenapa lagi? Pasti mau nasihatin lagi ya? Pasti mau komentar soal baju kan? Udah ntar aja, gue banyak kerjaan, ya? Udah. Udah lah, Men, nanti aja. Halo sayang. Iya sayang, kenapa? Kamu mau nonton film nggak? Hah? Nonton? Mau dong. Aku jemput kamu ya. Iya, aku di kampus seperti biasa. Kamu udah on the way? Iya. Saya langsung on the way ke sana. Oke? Yaudah, aku tunggu ya. Dadah. Duh, kayaknya ada yang lagi happy nih. Tari, nanti jadi ya belajar kelompoknya. Salma udah nungguin tuh. Ya, aduh. Kebetulan gue ada urusan mendadak. Jadi kayaknya kita belajarnya lain kali aja ya. Nanti gue kasih tau lagi ya. Dah. Tari, hati-hati tuh penampilan lo. Iya, Bawel. Halo, sayang. Halo juga sayang. Cepet banget sih jemputnya. Tar, Tari. Buku kamu. Pokoknya nanti kalau kita mau nginep lagi, aku yang pilih tempatnya. Tunggu ya. Iya, Pak. Kayaknya saya pulang malam deh. Pulang malam. Iya, banyak tugas yang belum selesai. Justru Papa baru mau bilang sama Mama. Kalau Papa pulangnya malam. Jadi Papa nggak bisa jemput Mama. Oh ya udah nggak apa-apa, saya naik taksi aja. Tapi pulangnya nggak terlalu malam kan, Ma? Iya, nanti kalau udah selesai kan pasti langsung pulang ya. Ya, dah. Cerewet deh. Kamu pinter. Iya dong, pacarnya siapa dulu? Kita lanjut.
Yuk, turun. Ntar dulu ah. Gerah banget, buka aja deh. Kamu kelihatan lebih cantik. Masa sih? Habisnya malas sih. Ngapain sih kita nonton pakai jilbab segala? Yuk. Silakan turun Tuan Putri. Terima kasih sayang. Emang kau cantik bagaikan bidadari. Masa sih? Iya. Bener ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a mala wa addada. Yasabu anna malahu aklada. Kalla layun banzana fil hutama. Pak, Loh, kok Mbak Syifa belum bobo? mau bobo sama Mama. Mama belum pulang. Jadi Mbak bobo dulu aja ya, nggak usah nunggu Mama ya. Mau bobo sama Papa? Yaudah, yuk. Sayang, aku ngantuk ah. Saya juga ngantuk, tapi mata saya dimelek-melekin aja sayang. Ayo sayang. Ayolah tarik. Mah, pakai baju yang bener dong. Ini sih sama aja kamu nggak pakai baju. Ya ilah Papa, ini kan Jakarta Papa. Aduh, dandanan kayak gini kan biasa. Namanya juga fashion. Pak, orang tuh dinilai dari penampilannya. Wah, biar oke dong. Gimana sih ah? Udah deh Papa tuh nggak usah dengerin omongan orang deh. Udah, Mama mau kuliah dulu. Kamu nggak usah nungguin saya kayaknya pulang malam ya. Papa antar ya. Nggak usah. Saya bawa mobil aja sendiri. Kamu kan sibuk sama kerjaan kantor ya kan? Dah. Aku jarang sekali mendapatkan model yang sempurna seperti Mbak. Mbak mempunyai anatomi tubuh yang sangat menarik. Dan saya jarang loh mau dijadikan model seperti ini. Wah, jadi saya beruntung dong. Ya, selama saya senang melakukannya. Saya akan sangat dengan senang hati melakukannya. Katakan, Mbak. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat Mbak senang? Kamu tahu apa yang saya mau, Tanto. Tidak usah pura-pura. Saya tahu kamu buaya. Tapi tidak apa-apa selama kamu bisa memuaskan hasratku. Jadi Pak Bram dari PT Axioma yang bermaksud ingin mengajak kerjasama dengan PT kami. Ya, betul sekali Pak. Boleh saya lihat proposalnya Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk saya. Akhirnya, aku bisa juga menikmati tubuhmu yang indah itu. Setelah ini, aku yakin kamu tidak dapat melupakan aku. Lukisannya udah jadi belum? Gimana mau jadi kalau modelnya tidur? Aduh, jam berapa sih sekarang? 1:30. Hah? 1:30? Ya ampun,
Aduh. Saya masih jemput anak saya. Kamu kok nggak bangunin sih? Saya pergi dulu ya. Ingat ya, besok kamu harus datang. Kalau nggak datang, lukisannya nggak jadi. Kalau nggak jadi dilukis, saya minta lukisin orang lain. Dah. Sayang. Mama terlambat. Duh, maaf ya. Yuk pulang yuk. Ya, kalau memang harganya bagus dan kualitas Bapak juga bagus, nggak ada salahnya dong kita kerjasama. Insya Allah bisa kerjasama dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Loh, kok Mama nggak pakai jilbab? Iya, habis tadi Mama buru-buru sih. Tapi menurut kamu, Mama cantik nggak kalau nggak pakai jilbab? Mama mau lepas jilbab. Habisnya bosen sih, panas. Papa dengar dari Syifa, Mama katanya mau lepas jilbab. Sadar, Ma. Kalau Mama lepas jilbab, itu artinya Mama mengalami kemerosotan iman. Sebagai wanita Muslim, Mama mengalami kemunduran, Ma. Papa, iman seseorang itu kan nggak bisa dipaksain dong, Pak. Saya ngerasa, ya ini bukan diri saya. Terus terang saya belum siap pakai jilbab. Astagfirullahaladzim. Ma, Papa mohon, Ma. Papa mohon. Mama jangan lepas jilbab itu. Ya, setidaknya demi Syifa, demi aku. Aduh, Papa. Selama ini kan saya selalu mengikuti kata hati saya sendiri. Saya mau pakai jilbab, tapi asal itu keluar dari kata hati saya sendiri. Papa tahu nggak sih? Selama ini saya itu seperti jadi orang lain. Dan saya ngerasa aneh aja kalau jalan-jalan di mall pakai jilbab. Dan saya merasa terbatasi. Ma, Papa sedih mendengarnya, Ma. Sedih. Sebenarnya Mama bukan merasa terbatasi. Dengar, Ma ya. Dengan Mama memakai jilbab, Mama akan dihormati sebagai wanita Muslim, Ma. Dan mereka akan memperlakukan Mama dengan sopan. Aduh, percuma deh, Pak. Percuma Papa tuh ngomong panjang lebar. Pokoknya suka atau nggak suka, saya mau lepas jilbab. Ya udah. Terserah Mama kalau itu memang mau Mama. Tapi Mama harap tahu, Maya. Mama jangan menyesal di kemudian hari. Karena Mama baru memutuskan rahmat Allah. Mama baru saja kehilangan nikmat Islam, Ma. Nikmat iman. Dengar itu, Ma. Suci. Itu kan si Tari. Kok makin vulgar aja dia? Tambah seksi aja ya. Gue gak nyangka dia bisa begitu. Tari? Astagfirullahaladzim. Ini kamu? Iya. Kenapa sih? Heran. Bukan begitu. Saya cuman heran. Kenapa Tari, wanita tercantik di kampus ini, hatinya nggak secantik wajahnya? Terima kasih ya. Tapi kamu tahu nggak sih,
Saya itu baru sadar kenapa saya begitu tolol mau kuliah di sini dan berkawan sama kalian. Astagfirullah, Tari. Kita kan hanya ingin kamu jadi teman kita. Kalian pikir saya senang bergaul sama kalian? Aduh, maaf ya, kayaknya nggak penting deh. Halo sayang, aduh maaf ya, kamu jadi nungguin aku. Iya nih saya mau keluar bentar lagi ya. Tunggu ya. Berarti yang motor itu baru lagi. Apa sih? Tari, kamu mau kemana? Kamu kan tahu kalau aku nunggu depan kampus, ha? Tahu. Terus kenapa? Kenapa katamu? Kamu pergi sama dia. Sama saja kamu meremehkan aku. Perasaanku sakit tahu. Gak usah ngomong perasaan deh. Sekarang langsung aja, kamu tuh maunya apa? Mauku, kamu harus ikut aku sekarang. Ayo, pergi. Harus. Yang mengharuskan siapa ya? Terserah saya dong. Saya mau pergi sama siapa, mau kemana aja. Bukan urusan kamu. Ingat, Tari. Kemarin baru saja kita melakukan. Bung. Kamu jangan ganggu dia. Dia itu pacar saya, tahu? Bram, tolong kamu yang jangan ganggu saya. Saya itu bukan pacar kamu. Jadi saya bebas pergi dengan siapapun yang saya suka, oke? Bung, kalau mau kasar jangan sama perempuan, lawan gue. Oh, mau kalian seperti itu? Urusan belum selesai. Ingat, kalian berdua brengsek. Jadi sayang, yuk. Ayo. Pak Didi sudah berkeluarga. Sudah, Pak. Anak saya umurnya 10 tahun. Wah, enak ya. Pak Didi mempunyai keluarga yang utuh. Sedangkan saya baru saja dikesalkan dengan wanita. Biasa, Pak. Gimana nggak kesal? Baru kita jadian, tiba-tiba dia sudah pergi dengan laki-laki lain. Oh, Pak Bram belum berkeluarga? Sudah. Astagfirullahaladzim. Bapak sudah berkeluarga, tapi Bapak selingkuh dengan wanita lain? Ya, biasalah Pak Didi. Kita kan laki-laki, di mana-mana sama. Dia itu mahasiswi loh, Pak. Dan cantik. Apa Pak Bram nggak kasihan dengan istri Bapak? Ya, jangan sampai ketahuan lah. Kalau ketahuan, bisa perang dunia keempat. Ya, namanya juga pacaran, Pak. Kadang yang kita sudah suami istri juga masih saling salah mengerti. Betul. Dan wanita di mana-mana susah ditebak. Oke, Pak Didi. Ya. Sampai ketemu, Pak Bram ya? Ya. Mari, Pak. Yuk, mari. Mbak, lukisannya sudah jadi. Wah, keren ya, Tan. Aduh, nggak percuma kan saya jadi modelnya? Dan ini aku hadiahin untuk Mbak. Makasih. Tapi, saya bayarnya mesti pakai apa? Aku suka dengan wanita yang pintar seperti Mbak. Cuma kadang aku kasihan sama suami Mbak. Kalau dia tahu, pasti dia akan marah. Jangan khawatir, dia nggak akan tahu. Kalau dia tahu gimana? Dia akan pura-pura nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sha. Sa. Jim. Jim. Ha. 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 Kha. Dal. Dal. Zal. Zal. Ra. Ra. Zai. Zai. Halo. Mama. Mama kenapa sih tadi nggak jemput Syifa? Kemarin Mama telat. Sekarang Mama nggak jemput Syifa. Aduh, Syifa. Mama capek deh. Kamu nggak usah ribut ah. Kan sama aja Papa juga bisa jemput kamu. Enggak. Tadi Syifa pulang naik ojek.
Ya udah berarti sama aja dong sayang. Yang penting kan kamu sampai rumah ya kan? Tapi Syifa mau sama Mama. Syifa, kamu nggak boleh ngomong begitu sama orang tua. Dosa. Mama jahat. Kok jadi ngelawan sih? Kamu ngajarin dia apa? Sampai ngelawan gitu? Kamu bisa lihat sendiri kan? Anak kecil juga tahu kalau kamu sudah tidak sayang lagi sama dia. Alah, berisik. Mas, bukan maksud saya untuk menjelekkan Tari. Tapi saya takut malah Mas Didi menyalahkan saya. Sebab menurut teman-teman sekarang Tari sangat berubah. Dan perkataannya sering menyakiti hati. Dan saya sangat menyayangkan dia sampai melepaskan jilbab. Iya, Jom. Saya tahu itu. Dia memang keras kepala, Jom. Dan yang ini saya juga harus katakan. Apa, Jom? Tapi saya harap Mas Didi jangan marah ya. Sebab saya dan teman-teman melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, insya Allah saya siap mendengarnya, Jom. Tari sering dijemput dengan laki-laki lain. Maksud kamu? Iya, Mas. Tari sering dijemput dengan laki-laki lain, pergi dari kampus, dan pulang sebelum jam mata kuliah kelar. Astagfirullahaladzim, Ma. Bagus kan, Pak? Itu nggak pantas, Ma. Mama sama aja memamerkan tubuh. Mama sama aja memajang aurat. Oh, iya. Saya mengerti. Ini pasti tidak sesuai dengan kepribadian Papa. Karena Papa terlalu moralitas. Hidupnya terlalu kaku. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kalau begini dosa, kalau begitu dosa. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Itu sih hak kamu. Tapi kamu jangan coba-coba mempengaruhi saya. Menurut saya lukisan ini seni sangat artistik. Cuma laki-laki bodoh aja yang tidak suka memandang lekuk tubuh perempuan. Mama dilukis dalam keadaan begitu. Emangnya kenapa? Memang kenapa? Masya Allah, Ma. Kamu mau memamerkan aurat pada orang yang bukan muhrim. Mama bilang itu wajar. Mama nggak merasa bersalah. Pak, gini ya. Dia melukis. Terus saya jadi modelnya. Biasa kan? Gak usah kuno gitu ah. Terus, bagaimana dengan laki-laki yang suka jemput Mama di kampus? Mama pergi kemana dengan dia? Oh, jadi ternyata itu toh masalahnya. Kamu cemburu ya? Ma, kita ini suami istri. Apa salah aku sebagai suami kamu menanyakan sama kamu suka dijemput sama siapa di kampus? Aku tahu, Ma, aku tahu kamu pergi dengan siapa. Cuman selama ini aku selalu berusaha untuk menahan tidak peduli. Karena aku berharap kamu sadar apa yang telah kamu lakukan telah menodai kesucian cinta kita. Menodai kesucian cinta kita? Aduh, kok kayak bahasa di novel ya? Pak, denger ya. Saya ini nikah sama kamu bukan karena saya cinta sama kamu, atau saya ingin punya anak, atau saya ingin punya keluarga bahagia seperti dalam dongeng. Ingat ya, 100 laki-laki bisa saya beli kalau cuma untuk melayani atau jadi suami saya. Tapi kenapa saya nikah sama kamu? Itu karena saya butuh laki-laki yang bisa menuruti semua permintaan saya. Jadi, Mama mau menikah dengan saya hanya karena Mama menganggap saya ini selalu menurut? Iya. Mama tidak pernah menghargai banting tulang saya untuk menghidupi keluarga. Iya. Loh, apa saya pernah nyuruh Papa kerja? Atau apa saya pernah minta duit dari Papa? Enggak kan? Kenapa? Itu karena saya bisa cari uang sendiri. Saya bisa jadi model. Saya bisa main sinetron. Lagi pula orang tua saya itu kaya raya, Pak. Ibaratnya sekarang saya kekurangan uang pun saya tinggal minta sama mereka.
Jadi papa itu nggak usah yang nyuruh saya harus begini atau begitu, oke? Ya Allah, kenapa kau berikan cobaan seberat ini padaku? Kau berikan aku wanita yang sama sekali tidak mencintai aku. Tar, gimana kabar keluarga kamu? Ih, basi banget lu nanya keluarga. Gila, tuh cowok cakep banget ya. Ih, maco banget tuh cowok. Kira-kira siapa ya namanya ya? Bentar ya, gue kayaknya mesti ke toilet dulu. Bentar ya. Assalamualaikum. Nih, Papa bawa es krim. Loh, kok anak Papa cemberut? Kalau cemberut, nanti Allah jadi nggak sayang loh. Abis Papa telat. Iya deh. Papa janji deh, ya. Papa minta maaf ya. Insya Allah Papa nggak akan telat lagi. Bener, Pak. Iya. Nih, es krimnya. Mau. Tapi nggak ngambek lagi ya. Iya. Yaudah, yuk. Lama banget nih ke toiletnya. Aduh, perut gue sakit. Biasa deh, mau dapet. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Suci. Ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosa anak dan istriku, ya Allah. Sadarkanlah dia, ya Allah. Bimbinglah dia agar selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Jauhkan dia dari segala godaan setan. Jauhkan dia dari segala mara bahaya, ya Allah. Bukakanlah mata hatinya agar dia bisa melihat mana yang benar dan mana yang batil. Amin. Halo. Assalamualaikum. Iya. Tari. Belum pulang. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Iya. Baik. Insya Allah nanti saya sampaikan sama Tari. Waalaikumsalam. Ma. Aku baru terima telepon. Papa Mama meninggal. Papa meninggal? Yes. Akhirnya yang aku harapkan terjadi juga. Berarti harta warisan Papa dan Mama menjadi hakku sepenuhnya. Baguslah kalau gitu. Kalau gitu, saya akan mengurus cepatnya harta warisan saya. Akhirnya aku makin kaya, Papa. Aku makin kaya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ma, orang tua Mama baru meninggal. Seharusnya Mama prihatin. Bukan malah senang seperti ini, Ma. Insaf, Ma. Menyebut istighfar. Aduh, Papa. Sekarang yang mesti disedihin tuh apa sih? Orang udah meninggal ya udah ya mati-mati aja. Terus mau diapain? Yang penting sekarang semua harta warisan papaku semua menjadi kekuasaan aku. Masya Allah. Sadar, Ma, sadar. Aduh, Papa
Papa itu sadar nggak sih? Sekarang ini aku menjadi orang yang merdeka. Aku menjadi orang yang banyak uang. Dan satu lagi, sekarang semua permainan pernikahan kita sudah selesai. Astagfirullahaladzim. Saya tidak pernah berpikir pernikahan kita ini main-main, Ma. Aku nggak habis pikir. Kenapa Mama bisa berpikir seperti itu? Aku selalu berusaha membahagiakan Mama. Aku selalu berusaha untuk ngertiin Mama. Aduh, stop! Jangan kamu terusin lagi kata-kata cengeng kamu. Saya paling tidak suka dengan laki-laki cengeng seperti kamu. Dan dengar ya, saya sudah bosan dengan sikap kamu yang selalu penurut. Dan saya muak dengan sikap kamu yang sok alim, sok suci. Astagfirullahaladzim. Mama benar-benar sudah dirasukin setan. Mata hati Mama sudah dibutakan dengan harta. Diam! Saya tidak perlu khotbah kamu. Yang saya mau sekarang menjauhkan kamu dari kehidupan saya. Dan ingat ya, saya tidak akan pernah memberikan kamu sepeser uang pun dari harta warisan orang tua saya untuk kamu. Sekarang saya mau hidup bebas. Dan saya tidak mau lagi hidup dengan laki-laki membosankan seperti kamu. Jadi, sekarang kamu dan anak kamu boleh angkat kaki dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Dia benar-benar sudah tidak bisa berpikir waras. Saya tidak akan pergi dari rumah ini. Karena rumah ini juga milik saya, Ma. Oh, oke. Kita lihat sama-sama. Berapa lama sih kamu bisa tahan di rumah ini? Tari, apakah kamu sudah pikir matang-matang dengan permintaan kamu untuk berpisah? Kalau saya sudah mantep, Mas. Pokoknya mengenai keputusan ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Tari, aku maunya kita tetap bersatu. Bukan karena kamu dapat warisan, tapi karena aku dan Siva menyayangi kamu, mencintai kamu. Cinta? Kayaknya kamu udah tahu deh. Kalau saya itu tidak pernah mencintai kamu. Dari dulu kamu nggak pernah mau dengar nasihat orang tua. Tapi tolong, sekarang dengarkan saran kami. Yang sudah, biarlah berlalu. Jangan diulangi lagi. Mbak, apa kelihatannya saya ini masih pantas diatur-atur begitu? Tari, kamu jangan salah sangka ya. Aku datang jauh-jauh ke sini karena terdorong rasa hormat terhadap keluarga besar di sini. Serta rasa sayang terhadap kamu. Saya tidak ingin mengajari kamu, tapi apakah kamu tidak ingin mempunyai keluarga yang sakinah? Seperti yang lain? Alah, udahlah Mas. Kalian itu nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Yang jelas sekarang, keinginan saya ini dia sudah tahu. Jadi nggak usah ngomong panjang-panjang lebar deh. Sekarang kalian itu tinggal ngomong, minta uang berapa, supaya kalian bisa tinggalkan rumah saya ini. Tari, aku nggak butuh uang kamu. Apa kamu benar-benar sudah pikirkan untuk berpisah dengan aku dan Siva? Apa saya ini kurang jelas ngomongnya? Tari, kamu itu sebatang kara, Tar. Kamu nggak punya siapa-siapa kecuali aku dan Siva. Lah, saya nggak pernah butuh kamu dan anak kamu. Saya punya uang banyak. Semuanya bisa saya beli. Termasuk kamu dan seluruh keluarga kamu bisa saya beli sama uang saya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Kamu nggak usah sedih, Siva. Mulai besok kamu tinggal sama Pak Ade saja. Tadinya aku pikir masih bisa disadarkan. Tapi ternyata aku salah. Semakin hari kelakuannya makin gak karuan. Dandanannya gak karuan. Pergi seenaknya aja. Aku benar-benar gak dianggap. Biar saja. Tari merasa bisa melakukan segalanya dengan uang. Biarkan dia begitu. Kita lihat saja nanti seperti apa jadinya. Sifat tempat tante aja ya sayang. Kalau penampilannya memalukan seperti itu, paling-paling laki-laki yang mau mendekati dia, ya laki-laki urakan.
Mbak. Oh, jadi ini toh mainan kamu kalau nggak ada saya? Ini Mbak, ini. Dasar bajingan, nggak tahu diri. Kamu pikir kamu itu siapa? Saya nggak perlu penjelasan kamu. Denger ya, saya bisa beli 100 laki-laki seperti kamu. Kamu nggak laku ya? Apa kamu nggak bisa cari laki-laki lain selain dia? Apa? Kamu ngomong apa? Dasar buaya! Mungkin karena aku sudah mulai kelihatan tua, jadi mereka meninggalkan aku. Tapi kan saya punya duit banyak. Kenapa harus pusing-pusing? Tar, dapat cowok belum? Alah, gua nggak mikirin cowok, males. Karena kan juga sendirian. Sendirian? Lu tuh cantik, kaya, punya segalanya. Kok nyari cowok susah banget sih? Nggak tahu nih. Padahal tiap hari gue udah berusaha buat tampil oke deh. Mungkin karena gue makin tua kali ya. Gimana kalau kamu mutihin kulit kamu? Pasti kamu semakin cantik deh. Kalau kamu mau, kita bisa antar kamu ke rumah Pak Dede. Gimana? Bener. Ini baru tahap pertama, Bu. Gimana, Lis? Oke nggak? Muka lu semakin cerah, cantik lagi. Iya kan, Mer? Iya. Jadi anak kencang, putih dan licin. Masa sih? Aduh. Jadi gimana, Pak? Kira-kira kapan saya bisa kembali untuk perawatan? 3 hari ya, Bu. Yaudah kalau gitu, makasih ya, Pak ya. Iya. Ayo, Lis. Wajahku sekarang sudah cantik lagi. Lelaki manapun pasti akan tertarik pada aku. Ngapain ngintip-ngintip? Ayo pergi! Pak, tolongin Pak. Putari jatuh Pak. Putari Pak cepet Pak. Putari jatuh Pak. Astagfirullahaladzim. Ibu! Ibu Tari! Ibu! Ibu! Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.